Dalam video sebelumnya, menggambarkan bahwa posisi bahan organik terlarut atau masukan bahan organik dari sisa pakan dan kotoran organik sangat penting dalam ekosistem budidaya tambak udang outdoor. Karena keberadaannya sebagai penyangga kestabilan lingkungan dan kehidupan bakteri, fitoplankton, dan yang terutama adalah udang atau ikan budidaya kita. Keberadaannya apabila kekurangan atau rendah, maka akan berakibat sulit tumbuhnya fitoplankton yang akan berakibat produksi oksigen rendah. Jadi, kelarutan oksigen sangat bergantung pada kekuatan kincir. Di samping fungsi fitoplankton sebagai penjaga bantalan keseimbangan lingkungan terhadap perubahan suhu atau cuaca, akan menyelimuti udang yang masih burayak atau usia muda untuk bisa bertahan terhadap perubahan suhu. Sehingga pada udang makan dipakai untuk pertumbuhan, bukan untuk bertahan hidup dari perubahan iklim atau cuaca. Keberadaan fitoplankton chlorella yang berwarna hijau sangat penting menjaga kesehatan lingkungan air dari tumbuhnya bakteri-bakteri patogen seperti Vibrio. Pertumbuhan udang mulai awal tebar secara linier akan berkembang tumbuh sehingga diiringi dengan pertambahan pakan setiap harinya. Dan tentunya pertumbuhan fitoplankton juga akan semakin padat. Sinergi antara bakteri dan fitoplankton idealnya akan terus terjaga secara berkala. Kesemuanya ini bergantung dengan kemampuan dan kepiawaian pembudidaya dalam mengenali dinamika perubahan-perubahan lingkungan yang sering terjadi cepat berubah. Bentuk kolam dan kekuatan kincir tidak mampu mendorong kotoran, maka dinamika dari pertumbuhan fitoplankton dan bakteri untuk mengurai kotoran organik, jumlah dan kuantitasnya tidak sesuai dengan estafet rantai makanan yang terjadi. Maka berakibat terjadi penumpukan kotoran organik di dasar kolam. Akibat dari penumpukan kotoran berlebih ini, secara alamiah akan tumbuh jenis-jenis bakteri dan fitoplankton yang lebih agresif untuk menguraikannya. Memang secara prinsip-prinsip recovery lingkungan alam menguntungkan, tetapi banyak yang beracun dan bersifat negatif bagi pertumbuhan udang atau ikan budidaya kita. Pertumbuhan fitoplankton dari jenis-jenis blue-green algae Dinoflagellata akan tumbuh sesuai dengan kelebihan-kelebihan kadar bahan organik yang mulai berat menumpuk. Beberapa jenis bakteri Vibrio atau bahkan protozoa juga bisa mulai muncul. Kesemua permainan itu memang harus terkontrol secara data laboratorium sehingga perlakuan kita bisa lebih terarah. Tetapi di lapangan mekanisme perubahan-perubahan air akan tercermin dari data-data kualitas air yang semakin sering goncang dan tidak bersahabat, sehingga oksigen terlarut, keasaman akan mulai berubah-ubah. Maka manajemen kotoran organik di kolam sangat penting sekali untuk menjaga kestabilan kondisi lingkungan. Ada 4 cara untuk memanage mengurangi jumlah kotoran bahan organik di kolam kita. 1. Dengan cara pengenceran atau pergantian air di kolam. 2. Pengambilan dipakai untuk tumbuh fitoplankton. 3. Pengambilan dipakai untuk bakteri menguntungkan dalam proses nitrifikasi oleh bakteri autotrof. 4. Pengambilan dipakai untuk tumbuh bakteri menguntungkan dalam proses bioflok oleh bakteri heterotrof. Akan kita bahas satu persatu pada video kami berikutnya.